Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Baik, eh, para peserta paket B ya. Nidaul Husna sama Rini Widiatna. Yang di kembar belum masuk ya. Hilda Hilwa. Baik, sambil nunggu, eh, kita mulai melanjutkan pelajaran pekan yang lalu tentang garis. Ada yang pertanyaan untuk yang kemarin? Ada ya? Baik, sekarang kita ke latihan soal tentang garis. Nomor satu, buatlah garis dengan menghubungkan dua titik berikut. Nah, ini ada titik A dan B. Bagaimana cara bikinnya? Ya, ujung A, ujung berikutnya B. Apakah harus di ujung? Tidak harus. Ini contohnya. Nah, titik sini kasih A, kemudian sini B. Nah, yang penting di satu garis ini ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Untuk garisnya bisa sampai terus ke kanan dengan ditandai apa? Panah. Yang sini juga artinya lurus gitu terhingga. Kemudian yang nomor B ini C, D, dan D, F sama saja. Caranya sama. Dan nomor 2. Nomor 2, buatlah dua garis lain yang sejajar dengan garis berikut. Lihat ya, kata-kata sejajar. Sejajar artinya dia tidak akan pernah ketemu. Kalau dipanjangin gitu, dia nggak akan pernah ketemu. Artinya dia benar-benar sejajar. Contohnya ini, P dan R ini garis di sini. Anggap aja lurus ya. Bawahnya juga boleh, di atasnya juga boleh. Bisa dengan yang ini, nah, bisa dengan RV, RV, RV ya. Nah, itu namanya sejajar. Kemudian yang nomor 3, tempatkan titik P, Q, R, S, dan T pada garis di bawah ini. Terah, boleh di sini kasih P, ini kasih
dan terusnya. Jadi langsung aja di titik ini kasih. Tinggal gitu aja. Sekarang masuk ke unit mengenal sudut. Sudut didefinisikan sebagai gabungan sinar yang bersekutu titik pangkalnya. Maksudnya sinar itu ini loh. Ini ada sinar menuju ke atas, yang ini PQ ini datar. Dua sinar ini bergabung di mana? Di titik pangkalnya, ini di P ini. Nah, itu pengertian yang di atas ini. Titik persekutuannya disebut titik sudut. Ini titiknya nih, sudutnya P ya. Jadi, sudut ini, nah kalau kalian baca dari sini katakan dalam memberi nama sudut bla 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 sampai titik P ini, silakan dibaca. Tetapi secara ringkas akan saya jelaskan bahwa cara menamakan sudut ini adalah dimulai dari yang pertama, dari atas ini R P Q. Jadi bentuknya begini ya. R R P Q. Itu nama sudutnya. Yang kedua bisa dari bawah Q P R. Nah, itu aja. Kalau dinamakan PRQ apakah boleh? Tidak boleh. Kenapa? Ingat, sudutnya adalah sudut P. Jadi P harus di tengah dalam penyebutannya. Jadi sudut RPQ atau KPR. Nah, atau ada lagi namanya. Itu yang tadi pakai 3 huruf ya. Yang 1 huruf, ini langsung disebut sudut P. Itu aja juga bisa. Jadi cara penamanya, sudut ini harus, hurufnya dari sudut ini harus di tengah. Kalau sendirian ya langsung sebutin P. Itu yang dijelaskan dalam tulisan sampai titik. Ada pertanyaan? Cara menamakan sudut? Aman ya? Kalau tidak bisa open mic, bisa langsung ketik. Contohnya sini, di bawah ini. Cara nulis sudut, simbolnya ini. Di sini, ini salah ya. Bukunya banyak yang typo. Ini sudutnya adalah KPR atau sudut P. Atau ini, ya, yang benar yang atas nih. RPQ atau KPR. Nah, di bawah sini kok jadi PRQ kan? Ini enggak ini. Jadi bisa RPQ atau KPR. Penulisannya, maksudnya di bawah ini. Dikasih gambar sudut ini, kemudian KPR. Atau langsung sudut P. Oke ya. Cara penamaan sudut. Nah, ada yang ngetik. Oh ya, paham. Sekarang besarnya sudut. Di paket ini ada 3 besaran sudut. Yang pertama dalam satuan derajat, yang kedua dalam satuan radian, yang ketiga dalam satuan sentisimal. Dari ketiga satuan ini, yang sangat jarang dipakai
familiar adalah satuan dalam sentesimal. Jadi ini satuan ini jarang banget dipakai. Baik, kita bahas satu-satu. Satuan dalam derajat. Dalam satuan derajat, biasanya penulisannya ada lingkaran kecil di atas angka. Ini 360 derajat. Terus ada angka ini 0 kecilnya di sini ya. Satuan derajat cara penulisannya. Kemudian satu lingkaran full atau satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Jadi kalau setengah lingkaran ini saya belah jadi dua ini, pokoknya sama ya, lingkaran atas bawah ya. Maka yang atas 108 setengah lingkaran. Kalau saya bagi 4 ini per 4-nya itu adalah 90. Sampai sini paham ya? Itu penamaan dalam satuan derajat. Kemudian sekarang dalam satuan radian. Apa itu radian? Satu radian sama dengan besar sudut pusat lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran yang sama panjangnya sama dengan jari-jari. Biar gampangnya, radian itu anggap aja jari-jari gitu aja. Nih, panjang satu lingkaran, rumusnya kan ini, 2pi kali R. Nah, R di sini, dalam hal ini disebut radian. Jadi 2pi kali R, jadi 2pi radian. R-nya berubah jadi radian. Nah, 2pi radian itu sama dengan 360. Kenapa sama dengan 360 derajat? Karena 2pi radian itu satu lingkaran penuh. Jadi, satu pi-nya, pi radian, sama dengan 180. Di mana dapatnya? 390 dibagi 2. Mana ya? Nah, sekarang satuan sentesimal. Nah, ini sangat jarang dipakai. Ya, sekedar pengetahuan aja. Ini sampai ibarat sampai SMA pun jarang banget satuan sentesimal itu. Satuan sentesimal, satuan yang membagi keliling lingkaran 400 bagian yang sama. Tiap bagian disebut grade. Grade dibagi lagi dalam centigrade dan centigrade. Nah, pembagiannya sebagai berikut. Grade disingkat GR. Biasanya GR itu gram, tapi di sini grade. Satu grade sama dengan 100 centigrade. 1 centigrade sama dengan 100 centigrade. Cara penulisannya 20 grade, 35 centigrade, 15 centigrade adalah sebagai berikut. Nah, begini cara penulisannya. 20 GR, 35 CGR, 15 CCGR. 100 grade itu 90 derajat. Kalau ingat 90 derajat, artinya siku-siku.
atau seperempat lingkaran. Jadi kalau satu derajat yang ini begini ya, ini adalah 100 grid. Karena dia 400 kan tadi, artinya ini 100, 100, 100, 100. Lanjut, jenis-jenis sudut. Sudut itu ada 3 jenis. Yang pertama sudut lancip, yang kedua sudut siku-siku, yang ketiga sudut tumpul. Dari mana tahunya? Dari gambar. Perhatikan gambarnya. Gambar B, langsung ke B. Ini adalah sudut siku-siku. Siku-siku itu tegak lurus ya, seperti gambar B ini. Nah, jika dia itu lebih kecil daripada B, sudutnya, dia adalah sudut lancip. Seperti si A ini. A sini, dia itu di bawah B ya, sudutnya lebih disebut lancip. Kalau di atasnya B artinya dia agak cengkang dikit gitu sudutnya, geblak. Nah, ini disebut sudut kumpul seperti yang C. Nah, batas tengahnya adalah sudut siku. Itu tegak lurus 90 derajat. Jadi jika ada 95 derajat, maka dia ikut kategori sudut tumpul. Kalau tidak sampai 90, katakan 80, 85 derajat, ya dia masuk ke lancip. Itu ya. Nah, coba sekarang sebutkan sudut DEF. Mana yang siku-siku, mana yang tumpul, mana yang lancip. Silakan. Yang bisa open mic, langsung open mic. Yang nggak bisa, bisa diketik aja. Yang ini sudut apa? Namanya. Yang E sudut apa? Yang F sudut apa? Ayo. Saya ngetik. Oke. D siku-siku. Ya, benar. D siku-siku. Yang E. E tumpul, oke. Yang F. Sudut lancip. Baik. Baik. Terima kasih. Hilma Hilwa telah menjawab melalui chat. Nah, perhatikan ya. Dari awal ini, jenis-jenis sudut ini, di penjelasannya, ini mulai nih, panjang lebar nih. Mulai jika kalian mengamati bla 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 sampai ini, sampai refleksnya ini, intinya cuma itu tadi. Jadi, sudut lancip, jika tidak nyampe 90, disebut sudut lancip. Jika lebih kecil dari disebut siku-siku, jika sama dengan 90. Disebut tumpul
lebih besar dari 90. Nah, itu kesimpulannya. Hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut ada yang disebut dengan berpelurus atau suplemen. Ada lagi nanti yang risiko disebut ini berpenyiku atau komplemen. Nah, penjelasannya panjang lebar, kita simpelkan saja. Sudut berpelurus maksudnya kan ini ada garis lurus nih, PRQ. Saya kembali lagi ya, itu PRQ. Nah, maka sudut yang ada di sini, kita bayangin setengah lingkaran begini, salah. Anggap aja ini. Nah, ini anggap aja setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu kan 180. Maka jika sudut berpelurus, kuncinya itu adalah pada 180 ini. Kuncinya adalah angka 180. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika andaikan di sini saya tulis 60 derajat, maka sebelah sini adalah sisa nih. Berapa sisanya? 120 derajat. Yang penting total sudut berpelurus, yaitu garis lurus, adalah 108. Itu simpulannya. Berpelurus itu intinya total sudutnya adalah 180. Contoh soal. Tidak perlu melihat kunci jawaban. Dari sini, ada yang tahu kira-kira sudut B ini berapa? Pelurus itu maksudnya kebalikannya nih. Ini kan disebutin 35 nih, derajat. Maka pelurusnya adalah berapa? Ini. Berapa untuk lurusinnya, sudut lurus ini? Ada yang bisa bantu jawab? Akan ikut. Ingat, kuncinya adalah satu garis lurus begini adalah 180. Berarti kalau sini 35, sini berapa? Silakan diketik. Oke, jawab bisa. 145. Betul. Itu namanya pelurus. Jadi pelurus adalah intinya 108. Nah, sekarang kita lihat kunci jawabannya. Kalau lihat kunci jawabannya, dipanjang lebar nih. Dari sini, sudut CBD adalah 35 derajat. Pelurus dari CBD adalah sudut ABD. Maka sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan 180. Sudut ABD sama dengan 180 dikurangi sudut CBD. Sudut ABD sama dengan 180 kurangi 35 sama dengan 145 derajat.
Jadi pelurusnya adalah 140 derajat. Nah, itu kalau pakai cara standar. Cara cepatnya tadi itu. Pokoknya dilihat ini 35. Nah, 140-nya berapa? Kurangnya, ya, itu ya, lurus. Kemudian, nah, bagaimana dengan pelurus jika ada X kan gini? Nah, X-nya ini nggak di sini ya, ini ya. Ini salah nih, salah ketik. X-nya tuh ada di sini. Ini bukan di sini ya, kurang di atas ya. Jadi ini sudut X. Nah, ini sudut ini 2X plus 45 derajat. Caranya bagaimana? Ingat, kuncinya adalah sudut ini tambah sudut satunya itu harus 180. Nah, sekarang di sini kan nggak pakai angka, tapi pakai simbol. Ya itu sama aja. X ditambah 2X ditambah 45 derajat sama dengan 180. Nah, ini. Kemudian dibuka kurungnya, X tambah 2X jadi 3X tambah 45. Angka ketemu angka. Nah, 45 pindah ruas, jadilah dikurang. 180 kurang 45, ketemulah 3X sama dengan 135 derajat. X sama dengan 135 dibagi 3, ketemulah X-nya 40. Jadi, X-nya di sini adalah 45. Maka pelurusnya dari X, pelurusnya X nih, yang ditanya dari sininya. Berapa ya? 130. Jadi dipahami? Ada pertanyaan? Coba lihat contoh soal. Tentukan pelurus dari sudut berikut 14. Nah, ini, nanti pelurusnya berapa? Pelurusnya berarti berapa? 166. Ya. Kenapa? Karena totalnya harus 180. Kalau 25, berarti pelurusnya berapa? 155. Nah, yang C, dan 7. Berarti berapa? Berarti 83. Yang D, 113 itu ya. Jadi pelurusnya berapa? Pelurusnya 67. Yang E, itu kan 127. Berarti berapa pelurusnya? Yang bikin lurus dia, yaitu 53. Oke. Jadi dipahami sampai sini? Gampang ya?
Oke. Sama yang nomor dua begitu. Yang ditanya ada sebelah sini. Yang juga ditanya sebelah sini. Nah, nomor tiga baru pakai hitungan. Ditambah 3X plus 4. Berapakah pelurus dari sudut X? Artinya kalau pelurus sudut X, yang ditanya sebelah sini ya. Ini berapa? Nah, seperti ini gitu. Pelurus X. Kalau yang ini, X-nya dicari dulu. Pokoknya lawannya X. Kalau yang B bagaimana pelurusnya? Kan X-nya di kiri ada, di kanan kiri. Di kanan juga ada X. Nah, yang penting lawannya X. Kita X-nya ketemu 20. Maka jawabannya adalah 160. Jadi, misalkan yang B ini, sudah dicari sebelah kiri atau kanan, kita bingung dengan gambarnya. Pokoknya pelurusnya X. Dicari X-nya dulu, temu, nah lawan dari X-nya tadi. Pasangan dari X menuju 180. Ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana? Bisa dipahami? Atau bingung? Jelas? Atau belas? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Bagaimana? Ada ya? Betul ya? Baik, mari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.